Oke guys, kembali lagi sama kita di Rasan Teman. Ada saya Ical. Sama Andika. Kamu Gimbul apa Andika sih? Kan beda podcast jadi Oh, beda. beda ya? dong. Jangan Beda, dicampur-campur. Beda. Lain Sebelah kanan rasa. saya ada sih. Rigal dan Gali. Oke. Kayaknya kurang excited kayak. Di podcast kita yang podcast ya ini ya. Rasan-rasan aja. Oh ya, Iya. di Rasa Teman kita yang episode kedua ini, kita kan udah janji bahwa kita akan mengundang teman kita di segmen pertama. Kita udah membahas tentang wanita lah. Itu kan pendapat kita di episode pertama kemarin ya guys ya. Wanita. Tentang wanita. Gimana kalau kita sekarang minta pendapat wanita kepada Wanita itu ya. sendiri. Bang, nggak ditanya dulu kan kemarin mereka udah dinanya. Ya. Siapa ya? Anda siapa? Anda siapa? Oh, saya bintang tamu di sini. Oh, iya. Oh, saya kira pendatang baru. Oh, Iya. Di episode 3 saya udah hilang. pengganti ya. Oh, ternyata nggak bintang tamu ya. Saya di sini merasa terancam. Kali ini kita berempat ya guys. Nanti memang posisi kita posturnya lagi besar-besar karena biasanya wanita suka yang besar-besar katanya. Apanya? Badannya. Ini rasanya, Oh, rasanya rasanya. besar, rasa ingin tahu yang besar, itu suka wanita gitu. Bukan keuangannya yang besar. Itu penunjang. Panjang. Penunjang kalau keuangan. Punya. Ya udah ya, kita langsung panggil teman kita ya, si Cece. Come on, let's go. Udah disiapin nggak guys? Si Udah, Cece. udah. Ayo, masuk, Oke. masuk, Cece Marita masuk, ini. masuk. Gak usah lari, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Iya. Iya. Dari situ, tengah-tengah. Hati-hati lucunya. Biar Oke, biar. beresin dulu bentar. Junjung lagi. Eh. Iya. Awas ya. Iya. Iya. Awas tuh, Bro. Tenang. Wah, Bro. iya. Kena kamera nggak tuh? Aduh. Kena kamera nggak dia? Kesensor nggak? Iya, kameramennya. Iya, hidungnya mimisan. Jangan ngiler loh ya. Oke. Nanti dibungkus. Aduh. Teman kita nih, namanya si Cece. Dari episode pertama tadi kan kita udah bilang bahwa kita bercerita tentang perempuan di mata laki-laki ya. Dari mata Ya. sudut pandang kita ya kan. Sudut Ya. pandangnya lelaki. Kita butuh nih sedikit penjelasan kali ya tentang perempuan di mata perempuan. Nah, mungkin segmen kali ini sih kita lebih bercerita tentang bagaimana tingkat respon seorang perempuan kepada lawan jenisnya, entah itu dari cinta, entah itu dari materi, ya kan? Entah itu Banyak faktor. Dari pandangan pertamanya mungkin Pandangan ya. pertama, Iya, ya. kayak begitu ada. Oke, Cece bisa perkenalin dulu, nggak usah dikenalin ya. Kasihan lah. Ini nggak kedinginan nih. Tim produksi nggak kedinginan. Enggak. Biasa kayak gitu, Pak. Nggak malam gini kali ya. Enggak, biasa kalau malam memang suka gerak. Oh, iya. Gerak juga nih lama. Kedinginan sama gerah beda loh ya. Yang satu kedinginan, satu gerah. Iya. Biasanya kalau makin malam itu makin gerah. Makin Tuh, gerah. kan. Makin Kayak lagunya Denny Caknan itu loh. Aku kangen keringetmu itu apa? Wah. Kangen keringet bareng awakmu. Lost doll. Lost doll. Iya. Kayak lagunya Denny Caknan itu, ya kan? Salam corona dulu dong, Cici. Iya. Nah, sedap. Gitu dong. Kok aduh? Jangan kasar-kasar dong. Masih di atas loh ini. Di bawah sudah aduh. Harus lembut ya, harus Iya. lembut. Harus lembut. Ya kan? Yuk. Kita langsung ke segmen topik Oh, nggak jadi pembahasan. perkenalan ya? Oh iya. Iya, boleh silakan. Sorry ya. Pengen ternyata guys. Ayo, Yang di Cece. depan sana udah Ya penasaran. boleh perkenalan sama Instagramnya mungkin, sama nomor WA, Wis. nomor rekening boleh. Di bawah sini Boleh boleh. tuh nomor rekening. Boleh kayaknya. Bawa ya nomor rekeningnya. Ya, sini. Nggak usah pakai nomor rekeningku aja. Lewat manajemen ternyata. Gak gitu kalau Papi. kalau lewat rekening dia jadi kayak ini, apa namanya? Bantuan gitu loh. Wah, Bansos jadinya. kita Iya. Kenalan dulu, Cek. Halo semuanya, kenalin namaku Natasha Nejunika, tapi biasanya dipanggil Cece.
terus aku kuliah di salah satu universitas di Malang. Oke, Oke. keren ya. Anak kuliahan nih. Mahasiswa. Di sini Ayam selain kampus. Anak kampus. anak Iya, anak kampus. Jangan kepleset. Anak kampus lah ya, bukan Jangan ayam kepleset. kampus. Anak kampus, Iya, ya. anak Kalau kampus. ayam kampus itu ayam di kampus ya. Iya, ini perusahaan. Apa namanya bukan perusahaan? Peternakan. Makan. Itu pedes nggak sih? Pedes nggak sih? Ada yang pedes. Jenis Yang pedes karetnya berbeda-beda. juga. Tapi biasa. ayam kampus tuh bikin nagih loh. Loh, iya, pantes saja aku sekarang itu sering-sering lihat ke kampus itu ada kurungan ayam. Ada betul. Oh, itu yang dinamain anak ayam kampus. Iya. Oh. Jadi ayamnya di kampus. Mana ya? Otakku rekreasi ya. Oke. Yang paling pedas disobek soalnya. Kamu kebanyakan belah bandeng kali ya. Wah, Aduh. oh, nyerempetnya ke sana. Oke, guys, kita lagi ngobrol-ngobrol nih Cih tentang seorang wanita ya. Tentang seorang wanita, tentang wanita yang mempunyai ketertarikan sama lawan jenis. Kita kemarin sempat bahas tentang wanita di segmen kita. Jadi maksudnya dari sudut pandang kita itu kan banyak nih. Jadi ada tuh yang bucin, ada tuh yang overprotective, ada yang cemburu juga, atau ada yang mungkin nothing possible, jadi nggak mau tahu sebenarnya. Yang penting lancar gitu kali yang ya. penting lancar. Itu tadi Hubungannya apa? Iya. Hubungannya kan? Hubungannya Iya. juga, terus Transferannya juga. Iya. 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 Iya, oke. Jadi kayak gitu. Aku mau tanya nih, sebagai kamu seorang wanita ya, gimana sih, apa menurut kamu tentang daya tarik seorang wanita kepada lawan jenisnya? Mungkin apa yang membuat kamu tertarik pertama? Coba tuh. Kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi yang pertama pasti dari mata turun ke hati. Jadi dari mata itu maksudnya kayak kita melihat penampilan dari Oh, si jadi dia cowok. kayak ini. Oh. Ada subsidi, bukan. Yang itu X-Men itu apa? Ini siapa? Apa yang kacamata itu? Sebut saja Fulan. Fulan. Yang X-Men itu loh, yang bisa ngeluarin cahaya itu dari Iya, si mata. Fulan. Ya, Itu transit ya, transfer ya dia. kayak bis ya. Transit. Jadi lihatnya dari penampilan. Bener, penampilan Ya. yang pertama. Pertama. Maksudnya apa hubungannya mata dengan penampilan? Jadi kalau aku pribadi ya, aku tuh melihat cowok pertama pada penampilannya dan mataku nih enak nggak sih melihat cowok itu gitu. Jadi aku percaya akan cinta pandangan pertama itu emang aku pernah ngalamin. Ada Dan berarti ya? percaya. Percaya Oh, bahwa berarti cinta- pertama yang dilihat itu enak gak nih? Gitu. Nih cowok enak Nggak gak? enak dipandang maksudnya. Oh. Pandang nggak nih? Traveling guys, sorry guys. Traveling lagi, malam udah malam Bukan ya. enak dalam konotasi lain ya. Iya. Enggak, ini sekedar pengen tahu aja buat netizen di rumah. Kita sekarang syutingnya soalnya hampir jam 2 malam. Jadi ya traveling lah seperti Ya, itu. sekalian sahur ya kan? Nah, Iya. aduh, Jam 2 ya. begitu. Jadi Masih sempet lah ya buat mandi dulu ya kali ya. Mandi apa? Mandi, membersihkan badan sebelum Oh, suai. iya. Oh. Dia kan habis mandi dia. kan Anda habis mandi itu barusan. Wah. Terbongkar semuanya di sini. Iya. Oke, kembali ke topik. Jadi melihat sosok lawan jenis dari penampilannya, dari Iya. bagaimana dia berpenampilan. Berpenampilan, Apakah bersikap. termasuk juga itu buat pertimbangan kamu enak dibuat jalan gitu nggak sih? Iya, karena kalau menurutku kalau dia bisa apa ya, maksudnya kayak kalau dirinya itu udah enak dilihat, udah pas, udah bisa merawat dirinya sendiri lah ibarat, pasti dia juga udah bisa ngerawat aku. Oh, gitu. catat Oh. itu ya. Catet tuh, Kalau guys. misalkan kita dari awal ngelihat aja, aduh anak ini kok kayaknya Kurang begitu perhatian sama diri sendiri gitu ya. gitu. Bagaimana dengan aku? Wah, ngurus diri sendiri nggak bisa. Nah. Gimana mau ngurus aku nantinya? Nah, Wah. seperti Masuk itu. Kayak temen itu yang kameramen jangan lupa dirawat dulu dirinya baru cari pacar gitu ya. dicatat ya. Catat ya. Mandi dulu. Emang nggak jadi sama yang kemarin Hah? kameramennya?
bingung dia. Oh, bingung. Bingung. Lagi dilema katanya. Kan dia ngerawat dirinya sendiri nggak bisa. Gimana mau ngerawat kameramennya? Beda ini, beda ya. Nah, terus game bahwa oke lah, kita percaya bahwa pandangan pertama itu memang ada, bahwa itu bukan, itu masuk kategori cinta atau masuk kategori respect atau masuk kategori ini apa, kagum? Kewajaran kah? Lebih ke awalnya kayak gimana ya, kayak kagum aja, kayak wih cowok ini gitu Asik nih diajak makan kali ya gitu. Asik kali cowok ini, atau asik ya kayaknya kalau deket sama cowok ini, atau mungkin kayak feel lah gitu sama cowok ini. Nah setelah, kalau aku pribadi, setelah dari pandangan pertama, nanti barulah merambat ke kayak misalkan kita udah bisa jalan, terus cara pendekatannya dia bagaimana, caranya dia bersikap ke aku gimana, caranya dia menghargai aku gimana. Oh, baru masuk ke segmen-segmen ke tahapan ini ya. Itu ketika udah masuk segmen tahapan itu, apa bisa dikatakan itu tahap segmen serius nggak untuk menjadi sebuah ini apa hubungan? Kan itu segmennya kan penjajakan ya berarti. Belum, itu kayak masih perkenalan. Perkenalan rasa ya. Tadi kan tadi bilang harus ada rasa yang timbul gitu kan. Iya. Emang kamu itu vitamin. Loh, kan Rasa strawberry. Waduh. soalnya itu hidup itu harus ada rasanya gitu. Agak jauh ya melencengnya ke vitamin. Rasa durian kali. Kayak jual Itu di vitamin jasmani kayak kayaknya. jual di mana gitu ya? Di Kayak pernah lihat minimarket, itu. di minimarket. Enggak, itu rasa vape aja sih sebenarnya. Oh, Iya vape. gitu. Vape. Ya itu iya. Iya. Itu tadi. Bener gue lagi. Udah ya kayaknya traveling terus nih otaknya. Vape apa vibe? Vape. Vape ya. Vape. Vape mah. Vape itu sponsor ayo. Ayo bisa sponsor. Iya, macam yang tepat di sini. Iya. Jangan lupa kita tadi baru nutup ini loh, bangun ini. Iya. Buat misalnya kamu punya sponsor di situ, bagus kan? Oh iya. Nah, Halus. minuman segala macam kita teguk Iya. langsung dari botol. Langsung dari botol tanpa cabut label ya. Yuk lanjut. Jadi itu tadi masa perkenalan ya, untuk mengetahui bagaimana responnya seorang pria itu kepada seorang wanita ya. Iya. Terus aku mau tanya lagi sih, gimana pendapatmu ketika melihat seorang wanita itu bucin? Nah, sekarang lagi ngetren-ngetrennya bucin. Banyak. Ada juga wanita yang sibuk ghosting ya kan? Iya, ada. Wah, Nah, itu yang lagi tak terhitung kayaknya. tak terhitung. Ya. Terus kadang ada juga wanita yang tipikalnya dia itu diam. Jadi kita tuh disuruh peka untuk mengerti dia. Nah, emang kita ini malaikat atau mungkin kita ini dukun kali ya? Jadi dipaksa untuk bisa mengerti. Gimana menurut kamu segmen yang pendapat kamu tentang Jenis-jenis wanita jenis seperti wanita yang seperti itu? Kalau bucin, jujur aja aku bucin banget. Bucin. 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 Itu bucin bucin. banget. Jadi kalau menurutku bucin itu wajar sih. Cuman kita nggak bisa langsung, kan ada orang yang bucin sampai dia melupakan mungkin temen-temennya atau orang sekitarnya yang sebelum kenal sama si cowok nih udah sama-sama dia gitu. Jadi saking bucinnya itu berdua terus kayak dikekang terus Mana-mana gitu. berdua. Jadi itu Udah kayak overprotective ya, perangko jadi. sama amplop Oh, gitu kayak kan. dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Iya. Kalau itu aku nggak setuju, tapi kalau bucinnya mungkin kayak setiap hari misalkan Kabar buka ya? puasa bareng gitu, Oh, itu gitu. kayak it's okay. Selalu Terus bersama. harus kayak ngasih kabar atau minimal harus telepon sehari sejam gitu, itu menurutku hal yang biasa kalau kita nggak ada kesibukan ya. Iya. Kalau tingkat kebucinanku kayak gitu sih menurutku. Telepon sehari sejam, Bro. Untung ada paketan wifi. Bayangin kalau zaman era kita dulu ya. Kalau era kita dulu mungkin ini harus ada Telegram mungkin ya, angkatan om-om ini ya. bukan telegram, Bukan ini. telegram. Wartel. Wartel. Wah, Wartel. berapa koin yang habis ini? Oh, wartel bukan koin. Bukan Pakai koin. cash ya? Cash, Iya. iya. Kalau aku dulu enggak, jadi koin ya kan, karena aku ini orangnya lagi nggak punya uang, jadi koin itu tak lubangin, terus tak kasih Aduh. benang. Terus Itu teknik dingdong sebenarnya. Diambil lagi Enggak, kali itu ya. jangan Ambil cabut, ditiru, ambil cabut. jangan Jadi ditiru, tak- jangan ditiru.
Itu nggak benar. Orang Indonesia itu kreatif ya, tapi tidak pada tempatnya. Dan jadi hal yang wajar itu menurut kamu seperti itu ya. Jadi kan gimana dengan wanita yang tadi kalau bahwa kita bilang dia itu mungkin maksudnya ke overprotective, akhirnya jadi gini, dia takut kehilangan nih. Jadi akhirnya kemana-mana diikutin terus, kemana-mana ditelepon, sampai kadang kalau HP-nya mati dia relain cari lakinya ke teman-temannya ya kan, datang sampai tengah malam. Banyak tuh gitu ya. Mungkin kalau aku banyak dicurhatin sama temen-temenku karena dia tuh trauma pernah sudah percaya tapi ternyata disakitin, akhirnya dia overprotective kayak gitu. Makanya aku mau pesan ke semua cewek-cewek tuh kayak jangan terlalu berharap sama cowok. Jangan terlalu berharap. Dan misalkan aku berharap cowokku nih setiap saat ngabarin aku atau harus keluar kalau keluar sama temen-temennya harus ada aku harus dikenalin ke semua temen-temennya. Jangan kayak gitu, kayak ngalir aja gitu. Itu malah yang akan awet. Tapi ya juga harus ada komitmen antara satu sama lain, saling menjaga. Ya. Terus gini, kan kalau bagi saya sih secara pribadi bahwa kita bisa dikatakan bahwa kita itu bisa memiliki kalau itu sudah masuk segmen ke pernikahan, ya kan. Bagaimana dengan pendapatmu tentang wanita yang masih sama lawan jenisnya, konsepnya masih pacaran, tapi laki-laki itu dekat dengan banyak wanita. Bagaimana kamu? Kamu menerimanya itu seperti apa? Kalau menurut aku it's okay, itu hal yang wajar. Selama walaupun kita udah nikah pun pasti kita kerja di kantor itu kita nggak bisa bergaul. Oh, aku nih cowok berarti bergaul sama cowok semua, cewek berarti bergaul sama cewek semua. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak misalkan aku nih cewek punya cowok gitu ya aku juga punya temen cowok, bergaul sama cowok, itu menurutku hal yang wajar. Dan ketika misalkan kita masih pacaran terus kita punya temen yang lawan jenis, itu kan akan lebih menguntungkan buat kita. Jadi kita itu bisa mengerti beberapa karakter lawan jenis kita sehingga nanti kita itu bisa mengimplementasikannya ke pasangan kita. Oh, jadi kayak kompetitor ya jadinya. Enggak, lebih ke tahu karakter orang sih. Bukan jadi contoh mungkin ya. Jadi contoh untuk tahu misalnya. Bentar, ini diminum boleh? Oh, boleh dibuka. Kayaknya aus kali ya. Gerak kali ya. Semakin Gimana ini? Sini bukan. Jangan diputer biar kebuka. Dian Harus ditarik. Harus ditarik gini. Iya. Gak bisa. Ini kan ini kan ada tulangnya. Ada tulang. Ayo gimana Ada itu? tulangnya. Ada tulangnya. Jadi apa bisa ya? bisa dibilang kalau kepercayaan itu jadi salah satu poin di komitmen. Kuncinya itu yang pertama komitmen, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Tuh, buat cowok-cowok jangan terlalu berharap. Buat Buat cewek-cewek. cewek. Dua-duanya dua-duanya, buat sih. cewek sama cowok. Jadi memang kalau kita nggak bisa mungkiri ya, makanya dia terlalu berharap lebih, akhirnya jadinya overprotective. Kembali ke segmen pembahasan awal yang ke episode pertama kita kemarin, bahwa bagi kita sih wanita itu termasuk langka soalnya, maksudnya menarik gitu. Jadi ya itu tadi salah satunya ketika dia pingin sesuatu dia nggak ngomong, jadi kita harus belajar bahasanya dia. Saya jadi ingat sesuatu. Jadi memang wanita itu ngasih clue-nya mungkin dari ini ya, mungkin sih ya, dari gerak-gerik bahasa tubuh Ya, biasanya. itu makanya. Tapi juga kadang-kadang pria tuh bingung juga. Ini maunya apa sih? Kayak gitu kan. Kalau aku sih kurang setuju ya sebenarnya, walaupun aku cewek ya, tapi aku kurang setuju sama cewek yang kalau misalkan lagi ngambek atau lagi jalan ke mall kepengen sesuatu tapi nggak bilang, tapi cuma ngode-ngode kayak apa ya, itu tuh kayak sesuatu yang ngapain sih kamu kayak gitu. Kalau kepingin apa atau misalkan ada apa ya ngomong aja, karena dalam suatu hubungan itu komunikasi itu sangat penting dan kita dari kecil nggak diajarin untuk bahasa isyarat kan. Makanya iya, itu adanya. Tapi Kalau itu aku setuju sama kalian. itu membuat aku itu ingin mempelajari bahasa wanita. Ya itu tadi
Kayaknya habis ini podcastnya judulnya bahasa isyarat wanita kayaknya. Telepati gitu. Tapi kalau ada bukunya tebel mungkin ya, nggak bisa diukur ya. Iya, Nggak iya. bisa. Nggak bisa ya. Dia enggak ya itu udah ngomong Bingung. satu kalimat Apa ya maksudnya ini apa? Ya? Jadi kalau udah satu paragraf kali ya. Terakhirnya terserah. Itu pusing jadinya. Nanti terserah. Terserah. Makan tak? Terserah. Terserah. Kalau nggak itu nggak mau ngomong. Emang kita ini dukun kali ya? Enggak, itu cekukan mungkin ya. Kalau nggak gitu ada kelereng mungkin ada semua. Mungkin. Atau nggak habis makan durian nyangkut di Ntar sini. telurnya masuk ke dalam berarti. Telur yang mana, Ini Bapak? telur puyuh. Telur puyuh. Oh iya, telur puyuh. Habis dari angkringan mungkin. Iya, ya. kan. Jadi Gua nggak, menurut Bang. jadi menurut aku tuh kayak mendingan kamu ngomong apa yang misalkan lagi tadi kan lagi kepengen makan apa terserah, tapi nanti di tempatnya terus ngambek ternyata nggak mau makan itu, ngomong aja pengen makan apa, oh pengen makan kepiting misal, kan enak kita bisa ngomong, kita bisa menikmati apa yang kita inginkan gitu. Bener, yang pengen makan ini gitu ya, atau makin makan bakso ya kan. Iya, selagi masih wajar kayaknya masih bisa dipenuhi. Iya. Oke lah ya. Kalau tiba-tiba di jalan pengen makan beling agak susah kita. Nah, tapi itu kalau konteks perempuan itu nggak marah. Nah, kalau perempuan itu marah, kita sebagai lelaki harus seperti apa sih untuk menunjukkan bahwa wanita itu sebenarnya pengen agar cowok itu minta maaf nih. Kan biasanya kalau cewek marah itu kasarannya biasanya kata kuncinya belakangnya biasanya gak peka. Nah itu. Kalau menurutku Update status lah. Dia nggak- Ambil quote-quote dari media-media sosial. Oh, Iya. foto profil jadi blank hitam. Iya, Kalau saya nggak gitu ini ya kan, ending-endingnya dibales nggak, di WA nggak dibales ya kan, di-read aja. nah ya. itu yang aku bilang kalau ekspektasi cewek itu terkadang terlalu tinggi. terlalu tinggi. Kayak misalkan marah, oh aku pengennya nanti udah ekspektasi nih, dia udah marah, ekspektasinya aku pengen cowokku ini nanti tiba-tiba ke kos apa ke rumah bawa bunga apa coklat, atau misalkan cowokku ini langsung telepon aku minta maaf sampai nangis-nangis gitu kan, nggak, maksudnya Tidak semua bakal seperti itu gitu ya. Hei para wanita sadar. Jadi kalau aku pribadi kalau aku marah ya Bilang. mendingan cowoknya diem dulu, diem tapi jangan lama-lama diemnya, diem terus ya nanti baru kayak nanya pelan-pelan kenapa sih, pasti lama-lama bakalan luluh juga kok. Oh gitu. Ceweknya. Kalau misalkan Itu kan menurut cowoknya- kamu ya, tapi kadang-kadang kan beberapa cewek kan Iya sih. didiemin tapi kayak kayak kamu apa yang didiemin diemin? salah, Iya. minta maaf salah. Coba untuk yang lain komen di bawah kalau kalian cewek-cewek marah itu sukanya diapain? Oh gitu ya. Apain? Kok traveling lagi? Sukanya diapain? Cowok tuh harus bersikap kayak Gimana? Jadi gimana nih kalau emang menurut Cece sendiri, kalau Cece lagi ngambek pengennya diapain? pengennya diperhatiin. Dilus-lusin. Pengennya sih kayak misalkan kita lagi marah gitu ya, mendingan kayak kamu diem dulu. Kalau menurutku, kalau aku pribadi, kamu diem dulu kayak misalkan 10 menit apa 15 apa setengah jam lah gitu. Oh, Diem kira dulu. sebulan didiemin. Diem dulu terus baru kayak cowoknya itu komunikasi. Oke. Kamu udah pasti pernah pacaran atau mungkin udah lagi pacaran ya. Aku mau tanya, kalau cewekmu marah gimana? Yang sekarang tipikalnya Tipenya. dia sama kayak yang Cece bilang. Butuh waktu. Lebih baik butuh waktu me time dulu. Oh, jadi dia butuh waktu sendiri ya. Betul. Jadi habis itu baru kita masuk pelan-pelan untuk ngerayu. Ngerayu. Maksudnya masuk kemana nih pelan-pelan? Iya, jelasin dong. Membangun obrolan. Membangun obrolan. Iya, maksudnya kan Mencari inti perkataan dulu bagaimana. Iya. kan kita nggak tahu dari masuk pelan-pelan. Masuk pelan. Mau maling Anda masuk pelan-pelan. kalau aku sih ada ambigu ya. Iya. Langsung aku mikirku nggak karu-karuan otakku ini. Waduh. Udah tengah malam. Karena tengah malam ya traveling terus kali ya. Padahal kita ini minumnya cuma air putih ya. Iya. Air mineral. Air mineral putih Tapi ini. pikirannya- Warnanya putih. Kemana-mana. Bening. Ini Tapi air mineral beneran apa Tapi- minuman yang warnanya bening? Kayu. Minuman rasa-rasa ini. Jadi tuh kalau udah tenang, udah adem, reda emosinya, kita ngomong jadi enak.
apa masalahnya. Kalau kayak gitu tuh udah enak, lancar lah. Nah, Iya. Tapi aku bertanya Gal. Berarti BTW aku bukan bintang tamu di enggak, sini. makanya kan karena kemarin aku Tanya. Oh, karena sabar dong, sabar dong. Kok pada Tunggu dulu, reputasi? tapi tadi kan Regal kan setuju sama perkataanku. Heeh. Tapi mantannya Regal bukan aku loh ya. Oh, Oh, iya. iya. Oke. Bukan di film kali ya. Wah. Ya, yang buat penasaran filmnya, Tungguin aja. tungguin aja. Tungguin aja. Di Dedi Kreatif. itu. Eh, Baik lagi tadi menanyakan tadi si Rigal bilang kalau ceweknya marah pasti diem dulu. Pasti kan cowok juga punya rasa mangkal tuh, rasa emosi. Betul. Rigal gimana untuk meredakan emosi kamu sebelum mengungkapkan sama cewek kamu itu kamu ngelakuin apa biasanya? Apa sama cewek lain lagi? Nah, bisa seperti itu seperti apa? Cari hiburan. Lebih cari kebahagiaan lain ya? Iya. Enggak sih. Gimana? Sekarang kan udah aplikasi foto itu udah ke backup otomatis. Siap. Oh. Jadi kalau emang ada emosi yang benar-benar marah itu, pasti ku ngeliat foto-foto dulu. Oh, Oh, kenangan. Kenangan. Oke. Jangan Oke. sampai karena emosi terucap kata yang salah. Akhirnya ada hati yang tersakiti. Kayak Sudah. lagu. Hati yang menangis. tersakiti. Beda dong. Beda. Ada ikan terbang di sini. oh. Kayak gitu. Jadi Iya. flashback untuk melihat kenangan-kenangan indah dulu akhirnya biar bisa untuk meredakan emosi. Mereda betul. Bukan nafsu ya. Enggak Itu aplikasinya beda lagi kalau itu ya. Soalnya kan biasanya banyak tuh, Ah. bukan banyak, ada lah. Kalau cowok lagi emosi pasti cari Selingan. Banyak. selingan dulu untuk Ada yang nguring-nguringan, larinya ke alkohol mungkin. Iya. Ada yang malah cari pelampiasan lain. Kalau aku itu bagi aku konyol sih. Jadi gini, kalau kita menyentuh alkohol ataupun karena kita ini, itu karena kita senang. Tapi kalau sampai gara-gara kamu stres, putus, terus kamu ini bla bla, akhirnya larinya ke alkohol, bagi aku konyol, itu penyakit bagi aku. cari penyakit berarti itu Dari ya. penyakit. Kalau kamu maksudnya gini, kamu oke lah alkohol kamu konsumsi lah. Tapi lakukan itu karena kamu senang, bukan karena kamu stres, bukan karena kamu sumpek, bukan karena kamu habis putus sama pacarmu, akhirnya kamu lari ke alkohol, buat apa gitu loh. Masih bisa kamu lakukan hal yang positif yang lain bagi aku. Ingat, ada Tuhan yang Maha Esa. Ah, Kalau lagi frustasi, lari ke Tuhan. Iya, Wih. benar. Bah, Habis ini pakai sorban semua ya. Kayak quotes-nya siapa? enggak, Di Google ada kayaknya. Banyak. Iya. Terlalu banyak nonton motivasi tapi sedikit aksi jadi begini. Ya, terus gimana nih, aku mau tanya tentang pasangan, maksudnya apa, lawan jenis pasanganmu itu ketika dia mulai berbagi rasa sama wanita lain. Kamu setuju nggak? Seumpama kamu udah jalan nih, seumpama anggap aja udah jalan sekitar 5 tahun, 8 tahun. Akhirnya dia datang seorang wanita lain terus memberikan sisi kenyamanan yang dia tidak pernah dapatkan ke kamu. Lah, gimana pendapatmu? Apa kamu gimana? Aku mau tanya. Ntar minum air putih dulu. Berat Ki. ya. Minum dulu. Jangan. Ada obat nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Langsung aja dari pabriknya, Bang. Telepon ambulan. Kalau aku pribadi, kalau aku udah misalkan aku udah tahu cowokku ternyata berpaling sama cewek lain, Berbagi kasih. berbagi kasih, Ayo, belum berpaling sih. Kalau berpaling kan dia udah pindah hati. Udah meninggalkan. Berbagi. Udah haluan lah ya. berbagi cintanya sama cewek lain, aku udah nggak bisa maafin itu. Gitu ya. Loh, kan maksudnya terus kira-kira gini nggak, bisa nggak kamu memberikan sisi kenyamanan yang dia nggak dapatkan di kamu, akhirnya dia dapatkan di wanita lain. Nah ini kan maksudnya ya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa munafik ya sebagai seorang laki-laki. Tiap hari makan rawon terus sekali-sekali dicobain soto pasti kita nyoba dong. Bosen juga sama rawon itu. Bang. Rawon Bosen itu rawon. ada rasa jenuhnya kan. Iya. Gimana nggak lah, makanya gimana nggak, apa yang harus kamu lakukan gitu loh ketika kamu berada di posisi seperti itu. Jadi gini, kalau aku pribadi ya, aku tuh bakalan berusaha semaksimal mungkin sebisaku buat gimana caranya pasanganku nih nyaman sama aku, nggak bosen sama aku. Terus
kan banyak nih cewek-cewek, mungkin maaf ya, yang udah berumah tangga, cewek-cewek yang udah berumah tangga malah nggak ngerawat badannya apa segala macam. Itu adalah mungkin salah satu faktor yang menyebabkan pria itu akan membagi. Jadi tidak bisa, ya nggak bisa juga disalahin dari cowoknya aja. Pasti ada kekurangan antara cewek dan cowok. Realistis nih jawabannya. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak bakalan, kalau aku udah ngelakuin apa yang semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau kamu berpaling, aku tuh nggak bisa maafin dia. Tetapi aku lihat dulu, nggak langsung kayak oke, kita pisah, nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu mungkin aku ngelihat perubahannya dia, terus mungkin dia ada hilaf lah pada saat itu, terus aku juga pasti bakalan ngomong ke cowoknya, apa sih yang ngebuat kamu ngelakuin hal kayak gini, pasti ada salahnya dong dari aku. Setelah kita ngobrol, komunikasi, nah itu tadi, komunikasi itu penting. Jadi kayak ngomong aja apa kurangnya aku, apa yang harus aku perbaiki, cowoknya pun sama-sama seperti itu. Saling Itu aku introspeksi mungkin ya. saling Iya, introspeksi berarti itu. ada SP1 dulu ya. Iya. Jadi enggak Kalau masih SP1, Iya, benar. it's okay lah. Tapi kalau kita udah ngobrol, udah perbaiki semua, terus SP2 itu Udah nggak Selesai. selesai berarti. kita. Oh berarti bukan di ini aja ya, bukan di perusahaan aja yang di SP ya. Karena Iya. hubungan pasangan juga ada SP-nya juga. Ya, tuh. harus. Ya mungkin dari komitmen pertama tadi mungkin harus saling tahu dulu. Kalau kamu ada salah atau aku ada salah, ngomong dari awal. Iya, ngomong. Nah tadi katanya cewek itu kalau misalkan lagi ngambek cuma Iya. Nah Ah, buat iya, cowok, iya. buat cewek, kenapa kok mungkin kalian berspekulasi bahwa banyak cowok yang selingkuh atau membagi kasihnya, itu juga kalian harus introspeksi diri gitu loh. Jadi harus komunikasi itu jalan. Pokoknya intinya komunikasi lah kalau menurutku mah. Itu pentingnya komunikasi tuh. Pentingnya Tuh, dengerin. komunikasi. Dengerin tuh. Dengerin tuh. Kenapa kesini semua? Iya, Mat, Jangan dengerin. Tuh kamu aja. kalian dengerin kameramen. Iya. Walaupun si ceweknya nih pengen tas gitu, ngomong aja pengen tas, jangan Enggak itu. Tapi kalau ceweknya pengen cowok lain gimana? Aduh. Ya gimana tuh? Jangan komen di bawah, komen di bawah. Nggak bisa Ya, jawab jadi juga. ya, ini kan memang apalagi sesuatu hal yang ini ya, yang tabu ya. Maksudnya sesuatu hal yang bagi saya secara pribadi itu membingungkan. Jadi kebanyakan wanita itu tidak mau dibagi, tapi terkadang dia juga berbagi. Lah itu yang kadang kita itu bingung. Maksudnya mungkin Sering terjadi di kota-kota besar ya. sering Iya. terjadi di kota-kota besar ya kan. Jadi maksudnya gini, oke lah, mungkin laki-laki lebih open ya ketika dia diajak ngobrol masalah tentang hubungan. Ya. Tapi perempuan ketika sudah berbagi, apa dia open? Kan kebanyakan dari cerita teman-teman nih, kalau udah berada posisi di situ perempuannya yang berbagi, udah tutup, close. Dia nggak mau ini, dia nggak mau ngomong. Tahu-taunya nanti endingnya gini, ya udah gimana kalau kita putus, selesai. Itu ending dari sebuah permasalahan yang biasa teman-teman aku cerita. Jadi makanya kadang kita sebagai laki-laki ini betul-betul berada di porsi yang serba salah gitu loh. Apa yang harus kita lakukan ya kan? Kita berusaha tidak membagi, tapi terkadang wanitanya juga berbagi gitu loh. Memang tingkatannya belum pacaran sih, tapi sudah ada segmen sayang belum Ya. masuk atau apa gimana kan? Belum mas. Mikir ya malam-malam Belum ya. masuk apanya? Belum masuk ininya Apanya? Transferannya. Pulsanya. Nah, gimana nih? Agak bingung juga ya jawabnya, karena jujur aja aku tuh nggak tahu, nggak bisa jawab kalau tentang itu. No comment ya, kayak sensitif pada kali ya. intinya sama ya Sensitif kayak banget. tadi, kayak misalkan Sensitif pria banget berbagi ke bisa berbagi ke wanita lain, kemudian ada wanita lain yang bisa berbagi ke pria lain gitu. Nggak bisa ngomong. Ya bisa ya. Jadi memang sensitif ya. Kayak Iya. setiap Sensitif. individu itu pasti Punya pemikirannya masing-masing gitu loh, dan aku jujur aja, aku kalau misalkan aku pribadi cewek membagi cintaku ke cowok lain selain pacarku yang sekarang, itu kayak belum kepikiran kayak gitu. Oke. Jadinya nggak bisa jawab. ada yang mau tanya? Kalau tadi kan kalau
kamu pacaran sama cowok terus nggak terima kalau cowok itu berbagi kasih ke cewek lain. Nah, tapi kalau ada cowok yang berbagi kasih tapi berpalingnya ke kamu itu gimana tuh? Apakah kamu bisa terima? Menerimanya dengan seperti apa gitu munculnya. Oh, jangan tanya kayak gitu. Enggak, itu harus. Mulai panah. Itu hapus ya. Enggak. Di sini no editing, no hapus. Udah. Langsung semuanya. Berjalan. Betul. Ada yang muncul tadi. Siapa ya? Siapa yang ngintip apa tadi tuh? Siapa yang ngintip tuh? Sponsor. Dia kedengeran. Minta Pak. tolong. Dia kedengeran. Mas ganteng, editor kamera. Hapus ya itu tadi. Ayo next pertanyaanmu. Gali. Riga. Oh iya. Riga. Balik lagi ya ke awal. Kalau menurut dari sudut pandangmu sebagai perempuan, kriteria laki-laki yang emang wah ini cocok banget nih, ini enak banget nih. Kebanyakan ya, yang Ya, suka banyak wanita suka ya. wanita. Kan kadangnya ada yang bilang nggak apa-apa jelek, yang penting wangi. Iya. Nah, Nah, jadi harus apa-apa. milih dong itu. Nah. Milih wangi apa jelek? Nggak apa-apa jelek, yang penting dompet tebel gitu. Isinya kertas tok. wanginya wangi uang ya. Oh, iya. Iya. Saya kasbon. lebih enak tuh Ngepet kayaknya. kayaknya. Harum. Nanti ending-endingnya kasbon tuh. Wah. Gimana tuh? Dari menurutmu, kriteriamu, Kriterianya. kebanyakan soal perempuan. Gimana no? Maksudnya ini kriteria cowok menurut. Seperti Oh, apa maksudnya yang nyaman? tipeku. Ya, tipe. Tipe kebanyakan Universalnya lah. universal ya. Maksudnya tipe cowok yang biasa yang disukai. Apakah dia harus peka? Apakah dia harus laki-laki? Kalau Ih. aku bingung ya kata-kata peka itu kayak apa. Jujur aja aku masih bingung. Yang penting dia ngertiin aku. Ngerti. Terus habis itu aku suka cowok yang romantis. Romance. Ngertiin itu dalam arti banyak ya. Ngerti Ya. Banyak. Oh, iya, Luas, iya. global. Oke. mau Jelas kali. Pengertian. Ya, Kalau gitu. udah akhir bulan transparan harus sudah masuk. Wanita itu bukan hanya butuh cinta loh bro. Cinta itu nanti urusan terakhir kalau bagi aku. Cinta itu dalam pas. suatu hubungan cinta pas di itu ruangan. penting. Ya, gitu. Tapi kita itu bakalan kelaparan makan cinta. Oh iya. Sedap. Realistis lah ya. Iya, Harus realistis. Dan realistis. wanita juga butuh duit. Cowok dengerin ya. Ini bukan matre ya, Iya. tapi kita juga butuh makan. Ya bener dong kayak tadi. Make up, Biar cewek kamu itu kelihatan cantik kan pastinya perlu dandan, Iya. perlu Skincare. bedak, skincare kan kayak gitu. Ke warung kopi, maksudnya ke kafe kan butuh duit juga ya kan. Jangan sampai di ini Pinggir ya. jalan. Pinggir Iya jangan sampai nanti di Iya. Karena segalanya itu butuh uang. makanya oh jadi kayak gitu ya. Oke. Aku ingin berbagi pertanyaan. Jadi jawabnya singkat ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita ingin lontarkan ke kamu. Tapi jawabnya nggak boleh mikir, harus singkat. Cepet. Pertanyaan pertama nih. Contohnya. Pertanyaan pertama. Berbagi atau membagi? Bentar, aku nggak nyambung. Oh, iya. Nggak nyambung. ulang. Berbagi kasih atau membagi kasih? Iya. Maksudnya aku yang membagi apa? Aku Dibagi. Yang, Dibagi. aku yang dibagi. Dibagi. Terus Berbagi. ganteng atau kaya? Kaya. Kaya. Karena kalau kaya bisa perawatan jadi ganteng. Oke, sudah. Terus aku tanya, satu lagi pertanyaan yang membuat aku ingin bertanya sama kamu. Romance atau humor? Romantis. 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 Jadi Berarti dari kita berempat nggak ada yang kriterianya. nggak ada. Iya. Kita kan udah jelek, gemuk. Ah, iya. Tadi masalah Dia Tapi kaya. salah satu masuk sih. Tadi masalah kaya itu bisa kaya hati. Iya. Oh, Oke, gitu. kaya hati. Iya. Ya. Tapi emang bener, cuma memang harus kaya sih kan kita tadi biar ganteng tadi gitu loh. Heeh. Harus ada modal lah misalnya. Yang penting nggak diajakin tongkrongan tempat duduk Nah, kosong. itu termasuknya cinta itu perlu modal. Ah. Modal untuk beli bensin ke rumahnya dia. Setidaknya gini aja deh. Kalau misalkan kita di warung kopi pinggir jalan aja, Mm-mm. setidaknya kita pesen es teh 5.000 itu udah nunjukin kalau kamu tuh menghargai pasangan kamu. Jangan kayak
kamu cuma 5.000, ternyata ceweknya yang bayar gitu. Aduh. Wow. Iya. Jadi nggak Berarti kayak dalam hubungan sangat diharamkan perempuan untuk mengeluarkan uang. kalau aku iya. Iya. Oh. Kalau aku pribadi ya. Iya, dia kan perempuan itu di ini tadi apa dirawat. Dirawat. Ini Dirawat. Rawat. Itu sekali lagi maaf itu aku ya. Kalau Kalau bisa yang dia ada lain uangnya di sini. kalau yang lain nggak kayak gitu ya itu terserah, tapi kalau aku Ya. kayak gitu. Oke, mungkin ada ya. Aku mau tanya nih. Tanya nih, nih. Kalau menurut kamu nih, gimana pasangan yang friend with benefit? Jadi cuma FWB doang, itu gimana menurut kamu? Itu bajingan sih cowoknya. Cowoknya atau Tapi gini loh, ceweknya? tapi kan kebanyakan juga cewek sama cowoknya juga mau, dan dia juga oh ya udah sama-sama misalnya sama-sama punya pacar ya. Sama-sama. Karena Nyaman itu kan gini. atas kesepakatan bersama. Iya. Ya, itu Iya, gimana menurut setuju, kamu? setuju. Menurut kamu tuh gimana? Iya, kalau menurutku juga gitu. Jadi itu atas kesepakatan bersama. Kayak kita kalau sama-sama nyaman, ya udah jalanin aja. Berarti sama seperti ketika kita menjalin hubungan tanpa kata jadian ya. Jadi ya jalan aja. Ya kan? Tapi nanti kalau ada cowoknya deketin sama cewek lain, yang ceweknya nggak terima. Iya, Karena gini, karena gini. gitu. Itu Gini, bahaya. Yang pertama, Menjebak biasanya. kalau misalkan sama-sama nyaman, sama-sama oke, ya udah jalanin aja. Tapi kalau aku pribadi sebagai cewek ya, kita FEB-an. Misalkan gimana ya jelasinnya? Kita nih FEB-an udah deket banget, udah ngapa-ngapain, udah gini, udah Iya, gitu, iya, gitu makan kan. jalan, Iya, Terus ya udah makan bareng Iya. apa. Terus tiba-tiba cowoknya ini deket sama cewek lain. Iya. Itu aku pribadi bakalan sakit hati banget karena menurutku walaupun kita sama-sama enjoy ngejalaninnya tanpa status, tapi kamu kurang menghargai lawan jenis Yang kamu. sudah Jadi awalnya. sekarang gini, itu kan sama seperti istilahnya bahwa cowoknya mengghosting ya, menggantung lawan jenisnya, Status hubungannya. menggantung. Nah, tapi kan mereka kan berjalan tanpa ada kesepakatan di awal. Jadi maksudnya Komitmen. tidak ada, bukan komitmen, Ikatan. Iya, tidak ada Ikatan. tapi semama dia cowoknya sebetulnya kan kalau aku pikir kan ketika kita sudah nggak ada ikatan, tapi kita ada komitmen, tapi terus kita jalan sama cewek lain, sebetulnya sih no problem bagi aku. Maksudnya kesalahannya di mana gitu loh. Kadang itu ceweknya tuh sulit nerima hal-hal yang seperti itu. Oh, mungkin ini kali ya. Agak takut pendapatannya berkurang kali ya. Enggak, gini. Jadi kalau menurut aku kan antara cewek sama cowok ini udah tahu nih kalau kita itu FEB dan hubungannya tanpa status. Jadi kayak ya udah jalanin aja, ngalir aja gitu. Ya, pokoknya tahu-taunya nanti ceweknya ada status ghosting, dasar laki-laki gitu ya. Ya, tapi kan Padahal enggak. ada dua-duanya mau. Iya, dua-duanya mau dan enggak buat Bawa cewek juga nih. perasaan jadinya ya. Buat cewek juga nih kan kadang kayak selalu berpikir bahwa cowoknya duluan yang deketin cewek lain. Padahal banyak juga pas waktu FEB ceweknya yang deketin cowok lain juga ada yang kayak gitu. Iya sih, pasti nggak bisa dipungkiri Iya. lah. Berarti sama-sama Jadi dengan kita zona bebas gitu kali ya. Zona nyaman apa zona bebas? Gimana itu, Cik? Mendingan kalau misalkan kita lagi Nyaman dan FEB bebas. terus emang lagi mendem perasaan, oh kita nggak bisa nih FEB, ayo serius obrolin aja komunikasi. Di situ Balik baru- lagi komunikasi lagi Iya. ya. Nah, jadi itu Komunikasi di situ yang nanti ada munculnya bahwa ada kata ikatan ya. Iya. Kita jadian nih ya kan. Mm-mm. Terus kamu sebagai cewek nih, aku mau tanya. Aku sering melihat tingkat kebucinan wanita itu yang terkadang dia itu akhirnya tidak pernah berada di posisi bahwa aku itu sebetulnya kekasihnya. Tapi aku lebih ke seperti ini, aku lebih ke juragannya, ya kan? Jadi Iya, Iya. jadi bosnya. jadi bosnya. Jadi kamu harus apa kata aku. Kata gitu. mandor. Apa kata mandor. Nah, aku Mandor. mau tanya, gimana ya? Maksudnya segmentasi pemikiran seperti itu bagaimana menurut kamu? Jadi kira-kira bisa nggak diterima? Maksudnya kita kan sebetulnya sama tuh, cowok sama cewek sebetulnya sama. Bedanya hanya di alat gitu aja kan. Iya. Sama saling membutuhkan. Sama-sama punya hati, yang ciptakan juga sama. Sama-sama punya Terus rasa. tapi perempuan selalu merasa bahwa dirinya itu
kebanyakan benar ya, kebanyakan ya benar. Aku bilang kebanyakan benar ya penonton. Netizen. Netizen. Kebanyakan dia merasa bahwa wanita itu selalu benar. Bahwa kalau cowok nggak digitukan dia nanti akan bla 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 bla. Lah gimana menurut kamu? Kalau aku sih nggak boleh sih kayak gitu. Nah, kamu itu pernah sama nggak? dengan kita egois. Kamu pernah berada di posisi seperti itu nggak? Kamu sebagai cowoknya apa sebagai ceweknya nih? Aku cewek tapi aku netral aja. Oh gitu, nggak. Ketika kamu seumpama pacaran nih, kamu lebih mengekang atau kamu lebih dikekang? Selama ini aku lebih dikekang. Lebih dikekang. lebih dikekang. Selama ini. Takut ya cowoknya, Dan- takut berarti. Dan jika misalkan nih emang ada kasus seperti yang disebutkan tadi, aku kurang setuju sih, karena kayak sebelum kenal kita dia itu udah punya kehidupan lain sebelum kita. Misalkan pagi pokoknya kamu harus ikut aku ke sini, malam ke sini, siang ke sini, sore ke sini gitu kan, kayak ngebos gitu. Jatuhnya supir dong gitu. Itu kayak enggak sih, menurutku suatu hubungan itu nggak bisa kayak gitu. Makanya dari itu kadang kita lagi bicara dengan wanita yang pemikirannya lebih ke netral kan ya. Ya. Mungkin di sisi lain para penonton mungkin punya pemikiran yang berbeda bahwa ketika kamu jadi milik aku berarti kamu sepenuhnya punya aku. Mereka itu yang membuat terkadang itu laki-laki itu merasa tidak nyaman ya kan. Benar sekali. Merasa tidak nyaman, dan yang kedua akhirnya mereka berusaha untuk mencari wanita lain. Nah itu. Ya kan? Berarti Dengan- secara tidak langsung si wanita itu memberikan celah untuk pria itu Ya. berbuat yang tidak Mencari tidak. kenyamanan di wanita Kenyamanan. lainnya. Banyak, kan kalau kita nggak bisa dipungkiri kan kalau kita botol nih kita pegang erat kan dia semakin semakin rusak begitu. Rusak sih. Begitu juga dengan hubungan ya, kalau semakin dikekang pasti akan semakin Hilang. lepas ya, Lepas. pasti akan rusak Ya, lah. setuju sih. Makanya gimana sih caranya? Ayo Cok, aku minta sebuah pendapat kamu Komen untuk di bawah. teman-teman Netizen. yang nonton. Gimana caranya bahwa hubungan itu di luar selain komunikasi, Yes. apa aja yang harus dijalin? Komitmen, Ah, rasa percaya, oh gitu. Jadi komitmen, rasa percaya itu sangat penting ya. komunikasi, Komunikasi itu sangat dan penting. tetap menjaga penampilan serta attitude. Itu etika. Nah, Etika itu kita. paling harus Gini, digarisbawahi. misalkan contohnya yang tadi ya, cewek lebih dominan lah ini. Ya, Ke dalam suatu hubungan ceweknya lebih dominan, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa cowok itu ada di atas kita. betul. Jadi kalau misalkan menurutku ya, kalau misalkan ada wanita yang seperti itu, aku kurang setuju. Tapi dua-duanya kayak misalkan kita itu dalam satu minggu harus ada waktu bareng nih. Misalkan quality time-nya. ada dalam suatu hubungan quality time. Nah, itu aku setuju. Tapi kalau misalkan cowoknya yang harus ngikutin ceweknya, itu aku nggak setuju. Atau kebalikannya, atau ceweknya yang harus ngikutin cowoknya juga aku nggak setuju. Jadi hubungan itu muncul karena berdasarkan kita ciptakan ya. Begitu juga kebahagiaan ya. Jadi saya juga pernah mendengarkan masukan dari teman bahwa kebahagiaan itu diciptakan dari satu dan satu gitu, menjadi satu pasang kebahagiaan, ya kan? Bukan kita bisa memaksakan pasangan kita itu bahagia dengan cara kita, gitu ya kan? Karena mereka juga manusia, maksudnya mereka punya cara sendiri untuk bahagia. ya mungkin kalau cowok mungkin cara sendiri untuk bahagia ya dengan cari wanita-wanita lain. Enggak, aku Iya. kan kameramen dari tadi gini-gini. Kenapa itu? Udah selesai, masih panas, Masih panas. Apanya panas? mati. Kayaknya abis ini butuh sponsor dari kamera kayaknya. Oke, kita ada pesan ya guys. Untuk pembicaraan kali ini sangat seru ya. Sangat seru sebenarnya, Sangat seru. iya. Harusnya bisa lebih panjang ya. Bisa, mungkin Nanti kita lebih bahas panjang. di segmen berikutnya tentang Berarti Episode- apa kita angkat jadi ini aja? Gak usah jadi bintang tamu lagi. apa sih? Jadi apa nih? Jadi apa? Dalam tim kita 4 cowok 1 cewek. Enggak, kita Jadi bukan rasan, apa? geng Geng ngerajut. Enggak.
Enggak, kita coba nanti minta di sisi pendapat dari wanita lain gitu. Enggak apa-apa, Cici tetap hadir. Iya. Kita coba cari pendapat dari wanita di sisi lain. banyak banyak kepala yang bakal cerita lagi. Yang pastinya gak usah kemana-mana, tetap aja di sini gitu Ya, ya. jadi Coach terakhir, coach dari intinya dari ini semua. jangan lupa guys, hubungan itu diciptakan dan bertahan lama dari komunikasi. Komunikasi, Terus kepercayaan. kepercayaan, Dan yang ketiga komitmen. komitmen. Dan jangan lupa selain itu juga untuk laki-laki, dari kesimpulan tadi adalah kamu harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya. Kembali bersama kami di Rasan Teman